Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, selamat pagi. Selamat datang kembali di mata kuliah pragmatik semantik lanjut. Sebelum kita mengawali pertemuan ke-8 hari ini, mari kita dengarkan dulu video berikut. Dan hanya kepadanya koyong ini iki kita semua meminta pertolongan. setiap ayat Ihdinas siratal punya arti mustaqim. sing apik. Tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus dan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Itu Kiai Dan Soleh bukan Darat jalan dari Dusun Teluk Awur. Pak orang-orang Lekmu yang yang ngajak engkau ke sini murkai. untuk pengajian keluarga ini. Kenapa? Ini diambil Pak dari Kiai. cuplikan film Kartini. Tahu itu Dian Sastrowardoyo ya. Nyuwun sewu Pak Kiai. Menapa ingkang Kiai waos kala wau benar-benar arti dari surat Al-Fatihah? Kebenaran menika namung kagunganipun Gusti Allah ndara ajeng. Saya sekedar menyampaikan apa yang saya ketahui. Menapa wonten Pak Kiai ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ilmu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu ayat pertama kali yang turun di bumi, yang meminta Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Apakah dijelaskan dalam ayat itu bahwa membaca itu hanya untuk laki-laki? Semua manusia, laki-laki atau perempuan, diwajibkan untuk membaca. Pak Kiai, kenging menapa Kiai mboten menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an dan menjadikannya menjadi sebuah buku? Saya sedang melakukan, Doro Ajeng, tapi sayangnya banyak umat Islam lebih puas hanya bisa membaca bahasa Arab tanpa tahu makna dan artinya. Kula nyuwun sanget dipun tuntasaken Pak Kiai. Saya benar-benar ingin mengetahui lebih dalam apa isi Al-Qur'an. Insya Allah. Kula nyuwun pamit, Doro Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Kiai. Jadi dari situlah Raden Ajeng Kartini pertama kali menemukan frasa habis gelap terbitlah terang, karena dari ayat-ayat suci Al-Quran yang memberikan penerangan terutama tentang membaca. Nah, jadi penjelasan Grace ini menunjukkan pentingnya kedudukan maksud penutur dalam permasalahan meaning. Penjelasan Grace tentang meaning tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua hal yang harus dibedakan untuk memahami permasalahan meaning. Yang pertama adalah fakta ekspresi lingual yang dihasilkan oleh seorang penutur, dan yang kedua adalah maksud penutur dengan ekspresi yang dihasilkannya tersebut. Yang pertama itu kemudian diidentifikasi sebagai apa yang dikatakan atau what is said, dan yang kedua ini adalah apa yang dimaksudkan, what is implicate. Jadi apa yang telah dikatakan oleh seseorang sangat terkait dengan arti konvensional kata-kata kalimat yang dituturkan. Misalnya dia orang yang membangun kota ini. Tanpa disertai konteks tuturannya, penutur bahasa Indonesia dapat mengetahui bahwa yang dikatakan dalam kalimat
10 ini mengenai seseorang yang dikatakan sebagai orang yang melakukan pembangunan sebuah kota. Jadi pengetahuan penutur seperti inilah yang diidentifikasi oleh Grace sebagai pengertian dari apa yang dikatakan. Sementara apa yang diimplikasikan ini adalah maksud penutur dengan apa yang dikatakan tersebut. Jadi apa yang dimaksudkan oleh penutur adalah sama dengan apa yang dikatakan. Maksud penutur adalah sama persis dengan arti literal atau konvensional setiap satuan lingual dalam kalimat 10 ini. Grace menyebut maksud penutur ini sebagai implikatur konvensional. Jadi bagaimana jika apa yang dimaksudkan tidak sama dengan apa yang dikatakannya? Jika apa yang dimaksudkan penutur berbeda dari apa yang dikatakannya, Grace menyebutnya sebagai implikatur non-konvensional. Dan inilah yang menjadi perhatiannya. Grace menyatakan bahwa salah satu jenis implikatur non-konvensional adalah apabila menyajikan pernyataan seperti ini. Jadi meaning ini apa yang dikatakan, apa yang diimplikasikan. Apa yang diimplikasikan ini adalah apa yang dikatakan secara konvensional yang ada dalam percakapan. Kemudian ini secara pengertian umum dan secara partikularnya. Jadi di sini agar X bermakna sesuatu tidak hanya harus dituturkan. Jadi dengan maksud menyetir pada satu keyakinan, tetapi penutur juga harus memproyeksikan pendengarnya dan mengenal maksud di balik tuturan tersebut. Jadi apa yang dikatakan merupakan bagian dari maksud penutur, karena tidak akan ada maksud penutur kecuali dituturkan. Tetapi di sisi lain, Grace juga punya pandangan bahwa apa yang dikatakan berkaitan dengan arti literal satu satuan lingual penyusun tuturannya. Nah, inilah yang dipahami oleh Grace dalam nosi pragmatik. Jadi apa yang dikatakan berada pada tataran tuturan, bukan sebagaimana yang dipahami oleh semantik minimal yang berada pada tataran kalimat. Apa yang dikatakan berdasarkan pernyataan Grace di atas merupakan satu ekspresi lingual yang dituturkan sedemikian adanya sesuai dengan maksud yang dikomunikasikan, sehingga pendengar dapat memahami maksud penutur dengan tuturannya tersebut. Jadi karena apa yang dikatakan merupakan bagian dari maksud penutur, maka apa yang pandangan Grace dengan apa yang katakan menghadapi permasalahan itu misalnya muncul apabila apa yang dikatakan tidak dapat dikaitkan dengan arti literal satuan-satuan lingual penyusun tuturannya seperti pada tuturan metaforis. Jadi permasalahan tersebut memaksa Grace untuk membuat perbedaan antara mengatakan atau saying dengan pura-pura mengatakan atau making as if to say. Jadi ketika apa yang dikatakan tidak dapat diartikan secara literal, Grace mengatakan bahwa penutur ini berpura-pura mengatakan apa yang dikatakan agar apa yang dikatakan itu tidak melanggar prinsip kerjasama. Jadi ini tentu saja menimbulkan permasalahan dan banyak dikritik baik oleh pakar semantis maupun pragmatis. Jadi dengan pura-pura mengatakan ya, apa yang dikatakan ini mengenai terkait dengan versi konsep teoretisnya. Jadi terdapat istilah arti kalimat, maksud penutur, dan arti literal. Nah, arti literal tuturan dan pada saat yang sama menjadi input apa yang dimaksudkan oleh penutur dengan tuturannya. Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh Grace dengan arti literal adalah istilah apa yang dikatakan adalah sudah diperkaya oleh konteks luas karena dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan oleh penutur dan
lanjut. Ini misalnya saya sudah sarapan. Jadi artinya itu ya kurang lebih ada penutur yang merupakan orang pertama telah melakukan satu kegiatan makan di pagi hari. Nah, jadi pengetahuan intuitif arti literal penutur bahasa Indonesia tersebut ini relatif sama dari satu penutur ke penutur lainnya. Arti literal tersebut benar-benar bersifat bebas konteks. Penutur bahasa Indonesia akan memiliki pengetahuan yang sama terlepas dari siapapun sebenarnya referen orang pertama tersebut, apakah orang pertama tersebut itu laki-laki atau perempuan. Tetapi sebagian linguis menyatakan arti tersebut belum dapat dikatakan sebagai arti kalimat karena satuan lingual saya ini memerlukan konteks untuk menentukan isinya, dan dengan demikian arti kalimat tipe memasukkan unsur konteks minimal untuk menentukan isi satuan lingual indeksikal. Arti kalimat tipe inilah yang kemudian dipandang sebagai pengemban syarat kebenaran. Untuk membedakannya, ini kalimat tersebut itu benar-benar bebas konteks ini diistilahkan dengan arti kalimat dan jenis literal yang memasukkan konteks minimal. Untuk satuan lingual indeksikal diberi istilah apa yang dikatakan. Jadi ini ada arti kalimat yang bebas konteks dan arti yang memasukkan konteks minimal. Untuk satuan lingual indeksikal disebut dengan apa yang dikatakan. Nah, Recanati menyatakan bahwa secara obligatori memerlukan konteks untuk mengetahui isi tuturan tidak hanya satuan lingual indeksikal. Jadi sudah sarapan itu mengacu pada referen waktu yang dimulai dari satu tuturan hingga tak terhingga sebelumnya. Jadi acuannya itu deixisnya itu nanti istilahnya itu deixis. Deixisnya itu bisa kemarin, bisa minggu lalu, bisa setahun yang lalu, bisa juga seabad yang lalu. Tentu saja secara intuitif referen yang diacu oleh satuan lingual sudah di sana itu bisa bersifat terbatas. Bisa yang disebut dengan sarapan itu adalah waktu sarapan terdekat sebelum saat tuturan dilakukan. Bisa juga permasalahan literal yang dibahas sebelumnya. Jadi yang dikatakan oleh penutur dan dipahami oleh pendengar secara intuitif yang jauh lebih kaya dari arti konvensional satuan-satuan lingual penyusun tuturan yang dibebaskan dari konteks. Jadi syarat kebenaran yang dipahami secara intuitif atau isi tuturan itu lebih kaya dari sesuatu yang ditentukan oleh arti konvensional yang secara eksplisit disajikan dalam kalimat-kalimat yang secara aktual dituturkan. Saya sudah sarapan, sedang hujan, dan "You're not going to die" dituturkan oleh seorang ibu pada anaknya yang baru tergores jarinya. Jadi maksud si ibu ini mungkin kamu tidak usah menangis sebegitunya, begitu ya. Kamu toh tidak akan meninggal dunia. Itu mah misalnya itu mah cemen gitu ya, kecil, cuma luka gores gitu, nanti juga hilang. Dan biasanya ibu itu melakukan satu yang misalnya ditiup begitu ya, ditiup, dan si anak itu mempunyai keyakinan dengan ketika si ibu melakukan tiupan pada lukanya itu, maka lukanya itu mendadak sembuh begitu ya. itu kira-kira implikator dari konteks yang lanjutan dari perkataan ini. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa dijelaskan dari pragmatik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.